Mereka senang membuat makanan. Jadi anak-anak saya senang bikin makanan, saudara. Dan dengan bangganya mamanya ngomong, wah anak-anak pada pintar bikin kue dan masak makanan persis kayak saya waktu seusia mereka. Tapi giliran mereka lagi pada tidur, kecapean sambil suara ngorok kenceng, ibunya komentar, ini anak-anak kalau tidur ngoroknya kenceng banget seperti bapaknya. Ya, saudara-saudara mendengar itu, saya protes dong. Kalau yang bagus-bagus aja nurunin mamanya. Kalau giliran yang jelek-jelek langsung katanya nurunin bapaknya. Emangnya nggak ada yang positif ya dari saya? Yang mencerminkan diriku. Saya pikir banyak tahu. Saudara, memang ketika kita melihat cara anak-anak bertingkah laku termasuk kemampuan dan talenta-talenta yang dimiliki sedikit banyak mencerminkan siapa orang tuanya, bukan? Karena itu tidak heran kalau orang-orang melihat anak-anak kita, entah apa yang dilakukan baik atau tidak, mereka suka bertanya, siapa sih mamahnya? Siapa sih bapaknya? Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya pikir saudara pepatah itu ada benarnya. Oh. Okay. Sometimes it doesn't work. Oke, saudara, kadang-kadang ini nggak fungsi atau. Oke, can you help me, Jeremy? Oke. Ada satu hal yang mengejutkan, ada pepatah orang tua begini, saudara. Adalah tidak adil jika anak-anak ikut menanggung akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi sebaliknya, sudah sewajarnya orang tua harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan anak-anaknya. Ya, saudara bisa setuju, bisa tidak dengan pepatah ini, tapi maksudnya adalah ternyata banyak anak-anak yang mengalami penderitaan akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak tidak ikut di dalam mengambil sebuah keputusan yang salah atau suatu kejahatan yang dilakukan, namun ikut menanggung akibat yang ditimbulkan kesalahan orang tuanya, bukan? Saya tidak perlu lagi saudara-saudara menceritakan secara detail, tapi ada banyak contoh dalam kehidupan di sekitar kita. Sebagai contoh saudara-saudara, dan ini cukup ekstrim, kalau saudara-saudara mengikuti berita ya saudara di Indonesia, saudara ada yang tahu tentang kasus Sambo nggak? Ya, seorang jenderal yang membunuh ajudannya dan istrinya ikut di dalam proses pembunuhan ini. Saudara tahu bagaimana nasib anak-anak mereka. Di sekolah mereka dibully oleh teman-temannya. Mereka frustasi akibat dari kesalahan yang dilakukan orang tuanya. Contoh lain, banyak anak-anak yang minder dan secara psikologis tidak bertumbuh dengan sehat akibat relasi orang tua yang tidak harmonis sehingga tidak punya figur yang baik. Nah sebaliknya saudara-saudara, banyak orang tua yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak mereka. Padahal sesungguhnya saudara, masalah pendidikan moral tentang mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, mana yang berkenan kepada Tuhan dan yang mendatangkan dosa, semuanya ini adalah bagian dari tanggung jawab orang tua
untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka sejak kecil. Karena itu kalau anak-anak melakukan kejahatan sesungguhnya orang tua dipertanyakan bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Jadi adalah wajar orang berkata, siapa sih bapaknya? Atau siapa sih ibunya? Manakala mereka melihat apa yang dilakukan anak-anaknya, tentu bisa positif, bisa negatif. Nah saudara-saudara, ketika Anda berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat di saat children dedication, coba diingat lagi saudara, waktu ada dedication, children dedication service, bukankah saat itu saudara menyatakan komitmen untuk mendidik anak-anak itu untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Yang hidup menurut ajaran iman Kristen. Nah saudara, komitmen itu pertama-tama berlaku bagi saudara sebagai orang tua. Karena setiap hari saudara bersama-sama dengan anak-anak saudara. Baru setelah itu komitmen itu juga dinyatakan oleh jemaat semua untuk ikut serta memperhatikan anak-anak itu. Itulah sebabnya Paulus menasihati jemaat di Kolose 3 ayat 16, saudara, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, jangan segan-segan untuk menegur dan mengajarkan apa yang baik kepada anak-anak, karena masa depan mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Oke? Kita ini saudara semua, kita ini adalah keluarga. Dan hidup saling mengasihi dan saling melayani agar kita bertumbuh bersama-sama. Pekerjaan kita saudara banyak sekali, walaupun jemaat ini jemaat yang kecil. Karena itu saudara kalau ada yang saling menegur atau saling mengingatkan, jangan cepat tersinggung saudara, jangan cepat ngambek. Kalau ditegur, jemaat yang sedikit-sedikit ngambek dan enggak mau ke gereja itu menunjukkan bahwa saudara masih seperti kanak-kanak. Oke? Tidak dewasa di dalam Tuhan. Jadi saling menegur itu biasa karena kita saling mengasihi. Kita ingin semua bertumbuh bersama. Juga kita perlu hati-hati dalam berkata-kata karena seorang yang berhikmat akan mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan, dikatakan menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini artinya bahwa perkataan kita itu bertujuan untuk membangun bersama, untuk menghibur, untuk menguatkan, sehingga sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, tentu masih ingat saat kita membaca kitab Amsal. Ada banyak nasihat hikmat di sana bagaimana kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita, tentu disertai dengan teladan hidup yang baik. Sebaliknya anak-anak pun dinasihati agar jangan menolak didikan dari orang tuanya. Karena keberhasilan anak-anak adalah mahkota bagi orang tuanya, bukan? Betul nggak? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, topik hari ini, siapa sih bapamu? Who is your father? Kita sudah membaca dari Yohanes 8 ayat 37 sampai 59. Konteks pasal ini adalah bahwa Yesus sedang berada di bait Allah, mengajar
Dan biasanya di Serambi Salomo, saudara, yang terletak di pelataran luar, di Serambi Salomo ini di pelataran luar atau Gentile Court, yang hadir di sana seluruh rakyat, jadi bukan hanya orang-orang Yahudi, juga hadir di sana para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan non-Yahudi juga. Saudara bisa baca Yohanes 8 ayat 2 sampai 3. Nah, di perikop yang kita baca hari ini terjadi suatu percakapan atau perdebatan kemungkinan antara Yesus dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Biasanya saudara, kelompok ini kan suka mencari-cari kesalahan Yesus. Bukan supaya tujuannya adalah supaya ada alasan untuk menangkap dia. Nah saudara, orang-orang Yahudi itu sangat bangga akan status mereka sebagai keturunan Abraham. Di ayat 33 mereka berkata kepada Yesus, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kemudian Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi di sini Yesus mulai melakukan percakapan yang bersifat rohani, spiritual, terkait dengan istilah hamba atau budak. Namun saudara, percakapan Yesus ini semakin menukik kepada esensi yang lebih dalam berkenaan dengan rasa kebanggaan mereka sebagai keturunan Abraham ini. Di ayat 39 dikatakan begini, jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Saudara, Abraham adalah nenek moyang bagi umat Israel yang sangat mereka hormati, sekalipun sebenarnya keturunan Abraham bukan hanya Ishak yang melahirkan Yakub atau bapa leluhur Israel. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian 25, saudara-saudara, atau mulai dari 14, dia juga bapak dari Ishak itu melahirkan Yakub dan Esau. Esau itu bapa leluhur bangsa Edom. Bahkan Abraham juga adalah bapa leluhur dari 12 anak-anak dari Ismail, anak Hagar yang menjadi 12 suku bangsa. Nebayot, Kedar, Abeel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis dan Ketma, itu di Kejadian 25 ayat 12 sampai 18, saudara. Jadi banyak keturunan Abraham. Lebih daripada itu, setelah Sarah meninggal, Abraham juga mengambil seorang istri yang bernama Ketura, yakni Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak dan Su'ah, yang tentu di kemudian hari mereka masing-masing menjadi suku bangsa. Namun demikian saudara, ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan bahwa bapa mereka adalah Abraham, tentu ini berindikasi bukan hanya berkenaan dengan ikatan darah, melainkan karena warisan iman. Abraham disebut sebagai sahabat Allah, Yakobus 2 ayat 23. Yang kepadanya Elohim mengadakan ikatan perjanjian, Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Saudara bisa bandingkan dengan Yesaya 51 ayat 2. Dan Abraham dibenarkan karena imannya, Ibrani 11 ayat 8, Yakobus 2 ayat 23. Karena itu saudara, tidaklah salah kalau umat Israel sangat berbangga hati menyebut dirinya sebagai keturunan Abraham. Sebab memang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Keturunan Abraham yang dikasihinya, Yesaya 41 ayat 8. Namun saudara, jawaban Yesus terhadap rasa bangga diri mereka itu begitu menohok. Jikalau
sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Dengan kata lain begini, Tuhan Yesus mempertanyakan keabsahan mereka sebagai keturunan Abraham. Karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak mencerminkan cara hidup iman Abraham sebagai bapa leluhur mereka. Bukankah Abraham mengerjakan kebenaran karena imannya kepada Tuhan, Ibrani 11. Dan Abraham menaati Tuhan dengan sepenuh hati karena beriman kepada Tuhan yang telah menyatakan janjinya kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 2-3 ini berbunyi, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, great nation, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dalam isi janji Allah kepada Abraham tersebut kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu membuat perjanjian yang kemudian bermanfaat bagi seluruh makhluk di muka bumi. All people on earth will be blessed through you. Itu yang dikatakan di pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga. Lantas Tuhan Yesus mengkontraskan apa yang dikerjakan Abraham dengan apa yang dikerjakan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Abraham mengerjakan kebenaran karena imannya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sementara para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengerjakannya seperti yang dikerjakan Abraham, bapa leluhur mereka. Di ayat 40 mengatakan begini, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Abraham tidak mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah atau yang berusaha membunuh. Ya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mempertanyakan keabsahan mereka sebagai anak-anak Abraham. Karena mereka sungguh tidak mencerminkan karakteristik Abraham dalam perilaku mereka. Seakan DNA Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah, yang hidup oleh karena imannya kepada Allah, ternyata tidak mengalir di dalam diri para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka tidak dapat mengenali Yesus. Bagaimana mungkin? Mereka tidak mengenali Yesus sebagai penggenapan janji Allah kepada Abraham. Saudara, kita bisa membayangkan bahwa kalau saudara membayangkan percakapan ini berkembang menjadi suatu perdebatan yang panas, bukan? Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini seakan memiliki roh yang berbeda, yang bukan berasal dari Allah, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus sebagai yang diutus Bapa Surgawi. Karena itu Yesus mengatakan di ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Maksudnya bukan pekerjaan Abraham yang mereka akui sebagai bapa mereka. Tentu saja saudara mendengar perkataan Yesus ini mereka protes. Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu yaitu Allah. Nah saudara, ketika mereka menyatakan bahwa Bapa mereka satu, yaitu Allah, maka jawaban Yesus semakin menohok mereka. Di ayat 42, Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku.
Jadi di sini saudara, Yesus sedang membuka persoalan mendasar yang dihadapi oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa sih persoalan mendasarnya? Sebelum menjawab itu, saudara, saya ingin menayangkan dulu sebuah video pendek sekali. Tapi buat saya ini menarik, hanya intermezzo saja, saudara, hanya intermezzo saja. Ya. Boleh diputar? Suaranya jangan lupa. Diklik. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. But it was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Oke. Thank you Judy. Saudara, saat ini negara-negara yang maju di bidang teknologi berusaha membuat AI, artificial intelligence, yang sangat mirip dengan manusia, bahkan nyaris nampak sempurna. Tapi tetap saja ada yang tidak bisa dimiliki, yaitu soul. Robot-robot bisa diciptakan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu, tapi semuanya hanya berupa program yang hanya melakukan apa yang diprogramkan oleh yang menciptakan robot-robot itu. Mereka hanyalah alat-alat yang dikendalikan oleh orang-orang yang telah memprogramnya. Manusia itulah yang memiliki soul. Apakah robot-robot itu digunakan untuk tujuan baik atau tidak tergantung dari orang-orang yang memprogramnya. Robot-robot itu menjadi perpanjangan tangan dari orang-orang yang menciptakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kembali saudara pada renungan hari ini, perkataan Yesus yang begitu tajam kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi hendak menegaskan bahwa mereka tidak memiliki soul atau spirit yang sama dengan Abraham. Apalagi spirit yang berasal dari Allah, sekalipun mereka mengakui Allah adalah Bapa mereka. Tapi kenyataannya mereka tidak mengasihi Yesus. Firman yang telah menjadi manusia, yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia, karena spiritnya berbeda, maka mereka tidak mengerti firman yang disampaikan Yesus. Bahkan dengan tegas Yesus mengatakan kepada mereka di ayat 44, saudara, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan hukum Taurat, sesungguhnya tindakan mereka hanyalah semacam
artificial act like a robot without soul or spirit. Esensi atau jiwa atau semangat dari hukum Taurat yang mengungkapkan kebenaran ilahi itu tidak mereka amalkan. Malahan sebaliknya mereka menggunakan hukum Taurat hanya untuk membungkus kejahatan yang hendak mereka lakukan. Di balik tindakan mereka yang terlihat saleh, namun sesungguhnya mereka dijiwai oleh si iblis yang tidak hidup dalam kebenaran, penuh dusta dan kepalsuan. Setelah dikasih Tuhan, tema khotbah hari ini menjadi pertanyaan penting buat kita sekalian. Who is your father? Jelas ketika manusia jatuh dalam dosa, maka gambaran Allah di dalam diri kita rusak. Hati dan pikiran kita dikuasai oleh roh kegelapan, sehingga perilaku kita cenderung untuk membuahkan kejahatan. Demikianlah diri kita ketika kita hidup di dalam manusia lama, yang hidup dalam rupa-rupa nafsu kedagingan. Kalau begitu solusinya bagaimana, saudara? Tidak ada cara lain selain kita dilahirkan kembali, sebagaimana Yesus telah nyatakan kepada Nikodemus di Yohanes 3. Hendaklah kita melepaskan manusia lama kita yang telah mati karena dosa dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diciptakan di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Dan hendaklah kita meninggalkan manusia lama kita dan hidup di dalam roh yang membawa kita pada kehidupan sehingga kita dapat memanggil Tuhan sebagai ya Aba, ya Bapa. Jika Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati saudara, memproses kita menjadi ciptaan baru, maka kita akan dimampukan untuk menghasilkan buah kebenaran. Galatia 5 ayat 22-23 tentang buah roh. Jadi sudah yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan singkat, jika Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidupmu, maka sekalipun di dunia ini Anda hidup, namun hidupmu ada dalam kegelapan. Dan iblis akan menjadi bapamu. Karena itu saudara perlu menerima Roh Kudus dan memberi ruang baginya memproses hidup kita menjadi manusia baru. Untuk menerima Roh Kudus, maka kita harus bersungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Dengan mengaku dosa dan mengaku percaya yang dinyatakan lewat baptisan. Lalu jalanilah hidup ini bersama dengan Kristus. Tinggalkan cara hidup kita yang lama dan mulailah untuk menjalani hidup kita yang baru yang telah mengalami pembaharuan akal budi kita. Dengan demikian saudara diciptakan kembali menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan orang-orang yang berinteraksi dengan saudara akan mengenali bahwa sesungguhnya Allah adalah Bapamu. Dan satu karakter utama yang harus ada dalam hidup saudara yaitu 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah saudara, aplikasi tema kita hari ini pertama-tama harus disadari oleh kita semua sebagai orang tua. Kalau sungguh Bapa di sorga adalah Bapamu, saudara, Bapak saudara-saudara semua, hendaklah hidup kita memancarkan kasih Allah Bapa. Hendaklah terang Kristus senantiasa menerangi hidup saudara. Dan sebagai orang tua, mungkin secara spesifik karena tema kita berbicara soal bapak, maka para suami atau bapak, saya ingin men-sharingkan secara singkat mengenai artikel yang dikeluarkan oleh Focus on the Family. Di dalam artikel itu saudara-saudara
sang penulis mengatakan begini, saudara. As a dad, you bring essential momentum to your home. You bring a specific type of feel, action, and movement to your home in all areas of life. The importance of a father can be seen physically, emotionally, mentally, spiritually, and relationally in a family. In more than 2 decades of providing counseling to families, yang menulis ini, I have gotten a close view into how a father's action impact their children's life. Although the life-giving power from a dad to his family is incredible and rarely discussed, God intentionally designed a father's impact. Jadi itu si penulis itu mengatakan begitu, saudara. Setuju nggak? Setuju ya. Kemarin kita ini bukan, sorry, Monik bisa terjemahin. Saudara, ini sudah ditulis, khotbah ini sudah disiapkan 2 minggu sebelumnya. Tapi tidak ada kita ngobrol sama Ryan soal topik kemarin, tetapi topik kemarin cocok, the courageous match. Ya Ryan ya, cocok dengan yang kemarin. Ini soal peran bapak di dalam keluarga. Dan menarik di dalam artikel itu, saudara, di dalam Focus on the Family, mereka menulis beberapa cara di mana Allah telah mendesain para bapak untuk memiliki pengaruh yang unik bagi keluarga-keluarganya. Ya saya tidak punya kesempatan yang panjang untuk membahas detail, saudara, tapi beberapa hal dipaparkan begini. A father's strength can be powerful. Allah itu mengaruniakan kepada bapak-bapak dengan kekuatan fisik, dan pakailah ini untuk mengasihi, melindungi anak-anak saudara. Jangan dipakai untuk mengancam atau menyakiti mereka. Tunjukkanlah kekuatan saudara kepada anak-anak sejak kecil bahwa sebagai ayah, Anda dapat diandalkan. Ini akan membangkitkan kepercayaan dan rasa hormat anak-anak kepada saudara sebagai ayah. Nah, itu ya. That words can be fueling and inspirational. Jadi hati-hati saudara menggunakan kata-kata ya. Jadi renungkan baik-baik. Walaupun saya ngomong soal bapak-bapak di sini karena memang ini topiknya bapak ya. Tapi tetap ini berlaku untuk semua, untuk ibu-ibu juga. Renungkan baik-baik dan minta hikmat Tuhan karena perkataan kita ini, saudara, bisa menjadi bahan bakar yang memberi tenaga bagi anak-anak kita sepanjang hidup mereka dan memberi inspirasi yang mengarahkan perjalanan hidup mereka ke depan. Jadi jangan sembrono dalam berkata-kata ya. Disinilah pentingnya kita selalu menerima asupan firman Tuhan. Jangan sembarangan ngomong, apalagi kalau yell, monyet, kamu anak monyet. Oh, bapaknya monyet berarti. Lalu, hugs from a death can be deeply comforting. Jadi pelukan seorang ayah itu, saudara, bagi anak-anak itu sangat penting. Sekalipun ini tindakan yang sederhana, tetapi mungkin bagi sebagian pria terasa tidak mudah, saudara, ya, kadang-kadang awkward. Banyak bapak-bapak yang canggung untuk memeluk anaknya. Padahal pelukan seorang ayah juga sama pentingnya dengan pelukan seorang ibu. Pelukan seorang ayah memberikan deeply comforting. Anak-anak berasa aman dan dilindungi, ya, tidak merasa terancam. A dad smiles can instill joy and confidence. Jadi tahukah saudara bahwa senyuman Anda itu dapat menanamkan rasa sukacita dan percaya diri pada anak-anak saudara. Jadi belajar senyum di depan cermin, bapak-bapak. Enggak usah sok-sokan pasang wajah garang. Wah, dengan kumis melintang, mata melotot dan tangan terkepal supaya anak-anak menaruh rasa hormat kepada saudara. Enggak usah, saudara.
Nggak perlu. Yang mereka butuhkan adalah senyuman, saudara. Banyak anak-anak yang selalu tampak murung dan tidak percaya diri karena ia takut dimarahi. Dan khawatir kalau dia melakukan kesalahan dan akan menerima hukuman dari bapaknya. Akibatnya dia tidak berani mengambil keputusan, tidak berani bertindak, selalu menjadi follower. Saudara, walaupun judulnya ditujukan pada bapak, tapi ibu-ibu jangan senang dulu, saudara, itu juga berlaku buat ibu-ibu juga. Time with the dad can be fun and productive. Bagian ini saudara menyadarkan kita bahwa sesibuk-sibuknya saudara dalam pekerjaan, berilah waktu untuk hangout bersama anak-anak saudara, bersenda gurau dan melakukan aktivitas bersama. Itu akan menyenangkan. Berikan kebebasan, kalau mereka sedang main, saudara, berikan kebebasan anak-anak saudara untuk berkreasi menurut keinginan mereka. Jangan segala-galanya kita yang mengatur, mesti begini, ini hangout, tapi kita yang ngatur orang tuanya, mesti begini. Beri kesempatan anak-anak saudara mengekspresikan perasaan dan kreativitasnya. Karena mereka ini bukan robot yang harus diatur menurut keinginan kita, saudara, ya. That's physicality can be challenging. Dalam hal-hal tertentu, saudara, memang masalah fisikalitas ini menjadi suatu tantangan tersendiri yang perlu kita sadari. Terutama ketika anak-anak sudah bertumbuh menjadi dewasa, ya. Maka kita harus mulai menyadari batas-batas kontak fisik dengan anak-anak kita. Karena itu dibutuhkan privacy buat anak-anak. Ketika mereka sudah remaja, punya kamar sendiri, berikan tanggung jawab untuk mengaturnya. Tapi ketika anak-anak masih kecil, ya adalah penting bagi anak-anak untuk merasakan pelukan, belayan, ciuman dari orang tuanya. Tapi kalau sudah remaja, jangan terus sekamar sama orang tuanya. A dad's guidance can be life-changing and foundational. Sebagai seorang yang dewasa, saudara tentu telah memiliki berbagai pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan. Hendaklah ini membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam membimbing anak-anak kita. Terutama saat anak-anak masih di bawah usia 13 tahun, saudara, ini adalah golden age buat orang tua memberikan bimbingan. Karena ini menjadi fondasi buat hidup mereka. Baca buku yang bisa menolong dan mempraktekkan, atau di dalam spiritual cohort, kita bisa saling berbagi pengalaman dalam membimbing anak-anak kita. A father's correction can be life-saving and life-giving. Jangan pernah ragu untuk mengoreksi anak-anak saat melakukan kesalahan. Kalaupun kita melakukan kesalahan yang sama, jangan ragu mengakuinya, sambil memotivasi anak-anak agar jangan melakukan kesalahan yang sama. Saudara, percayalah bahwa koreksi yang saudara lakukan saat ini, itu akan menyelamatkan hidup mereka di masa depan. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang pada jalan itu. Adventures with a dad can be exciting and memorable. Saudara. Percayalah bahwa bagi anak-anak pengalaman apapun bersama dengan Anda sebagai ayah akan sangat menyenangkan dan berkesan. Tapi perhatikan baik-baik kesan apa yang ingin saudara tanamkan dalam kenangan mereka. Sangat tergantung dari bagaimana Anda mempersiapkan dengan bijaksana. Kalau Anda tidak ingin ada kenangan negatif di dalam benak anak-anak saudara, maka persiapkanlah momen-momen penting yang positif bersama mereka. Fathers are
essential personnel. Saudara, jadi sadarilah bahwa peran saudara di tengah kehidupan keluarga itu sangat esensial. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak-anak, cucu-cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, saudara, itu nasihat yang disampaikan dalam artikel Focus on the Family. Selain dikasih Tuhan, saya ingin menutup renungan ini dengan mengutip Amsal 4 ayat 1-6, saudara. Kalau dari tadi nasihat banyak ditujukan kepada orang tua, terutama pada bapak, kali ini saya ingin mereka yang remaja di sini, perhatikan baik-baik nasihat ini, Amsal 4 ayat 1-6. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Amin. Let's pray. Lord, your word has been preached. Let the Holy Spirit